Shalom saudara-saudara yang terkasih, GSKI, Jemaat Betani yang di Minden, Manyat, dan wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kita kembali pada acara Masih Ada Tuhan. Dan pada seri ini saya akan menyampaikan tema yang berjudul Transformasi Koruptor Menjadi Distributor. Judul ini menarik karena bukankah kita semua itu seharusnya melakukan proses yang disebut dengan transformasi perubahan. Dan secara spesifik kita belajar seorang yang begitu jahat, tapi waktu perjumpaan dengan Tuhan Yesus hidupnya berubah. Dari seorang koruptor menjadi seorang distributor. Mari kita lihat. Kita baca dari kitab Lukas 19, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Ini cerita tentang seorang yang kita pasti familiar, namanya Zakheus. Mulai dari ayat pertama, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang melihat itu bersungut-sungut, katanya. Ia menumpang di rumah orang berdosa, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Di bagian terakhir, itu waktu Tuhan Yesus menyebutkan, anak manusia datang untuk mencari yang hilang. Maka kita akan melihat bahwa, ya, kalau Zakheus tidak ketemu Tuhan Yesus, maka hidupnya meskipun dia mendapatkan segala, membuat dia begitu kaya, sia-sia. Tapi mari kita melihat mulai dari yang gambaran bahwa saya membayangkan Zakheus ini pasti punya hati nurani. Waktu hati nuraninya digerakkan untuk ingin kenal siapa Yesus itu. Memang badannya pendek. Memang banyak orang menghalangi. Tapi dia adalah seorang yang berusaha sungguh-sungguh. Dia datang lebih dahulu, bahkan untuk mengatasi pendeknya dia naik. Ini bicara tentang kesungguhan. Orang yang bersungguh-sungguh, betapa dia begitu jahat. Tuhan melihat ini sebagai sebuah hal yang baik. Karena itu waktu Tuhan yang datang ke situ bukan kebetulan. Tuhan datang untuk menyelamatkan yang hilang. Dan Zakheus itu adalah orang yang merespon dengan benar. Sehingga sampai Tuhan Yesus pada waktu itu mengatakan, turun karena aku harus menginap. Mari kita buat bagaimana supaya Tuhan bahkan harus sampai tinggal bersama dengan kita. Dan biasa, orang yang banyak itu selalu bisa ngomong macam-macam yang pada dasarnya itu justru menghalangi untuk kita supaya lebih dekat dengan Tuhan. Tapi Zakheus justru yang sudah bertransformasi dari seorang yang begitu jahat. Dia adalah seorang pemungut cukai yang bukan biasa sampai di level kepala dia. Itu pasti seorang raja tega. Dia seorang koruptor. Luar biasa. Tapi waktu dia sungguh-sungguh bertemu Tuhan Yesus mau berubah.
dia bisa melepaskan semua yang dia anggap dulu anggap penting itu. Dia bisa mengatakan bahwa separuh untuk orang miskin. Ada yang pernah diambil, dia kembalikan 4 kali lipat. Kita akan membayangkan ini pasti orang ini habis. No. Waktu Tuhan Yesus melihat apa yang menjadi tindakan iman dari Sakyus ini, Tuhan ngomong, hari ini terjadi keselamatan, bukan cuma pribadi, di rumah ini. Kita sungguh harus terinspirasi oleh cerita ini untuk supaya kita juga bisa. Orang yang seperti Sakyus begitu jahat, dia bertransformasi dari koruptor menjadi seorang distributor. Karena perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu seharusnya mengubah. Ada 3 kebenaran yang saya rangkum. Yang pertama, tidak ada kata terlambat bagi siapapun, begitu jahat seperti Sakyus, untuk bertobat, untuk diubahkan, untuk bertransformasi menjadi seorang distributor. Kalau kita selama ini nggak sadar kita jadi koruptor, jadilah distributor bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, ini adalah sebuah transformasi yang harus disikapi dengan melepaskan yang selama ini justru jadi yang penting. Karena sekarang Tuhan yang penting. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, biarlah proses transformasi itu membuat Tuhan berkenan untuk mengatakan, hari ini terjadi keselamatan. Keselamatan itu adalah sebuah hal yang paling berharga, yang dicari banyak orang di dunia ini. Mereka berupaya untuk selamat, tapi tanpa Tuhan Yesus. Dan jarang sekali dalam firman Tuhan disebutkan, engkau selamat. Bukan cuma pribadi, tapi juga pada rumahmu. Dan marilah kita menjadi orang yang mau ditransform oleh Tuhan, supaya kita menjadi distributor bagi kemuliaan nama Tuhan, sehingga orang akan melihat ada Tuhan yang hebat, yang luar biasa dalam kehidupan kita. Masih ada Tuhan yang terus membuat hidup kita lebih berarti. Tuhan Yesus memberkati.